Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Indah di responsi resep kelas 11 ya. Tapi karena ini resepnya masih kelas 10, maka Ibu tulisnya masih kelas 10. Kita mulai saja seri 16. Sebenarnya pekan kemarin sudah, tetapi kita review saja, tidak ada salahnya. Kita mulai dari seri 16 resep 1. Di sini kita lihat resepnya. Kita lihat resepnya di sini Campora 0,5%, pasta zinc oleosanya 20. Ingat tidak ada atnya. Tidak ada atnya berarti perhitungannya beda dengan ada at. Ya. Dibuat salep Signa Usum Externum. Oke. Komposisi pasta zinc oleosa ternyata ada di farmakopoeia Belanda. Zinc oksidnya 60, oleum sesaminya 40. Jumlah keduanya berarti untuk membuat pasta zinc sebanyak 100 ya, 60 tambah 40 100. Oke, sedangkan yang mau kita bikin nanti 20. Seperti biasa kalau mau bikin salep kita harus bikin monografi zat aktif. Di sini zat aktifnya adalah Campora dan zinc oksid. Apa sih isi monografinya? Lebih kepada kelarutan dalam air, dalam alkohol dan lain sebagainya. Karena kalau nanti dilarut dalam air maka pengerjaannya seperti peraturan salep, harus dilarutkan dalam air. Ini ternyata kita lihat di monografi di Farmakopoeia Indonesia 3, dua-duanya tidak larut dalam air ya. Sudah, berarti pengerjaannya nanti langsung dengan basis salep. Di sini Camporanya kita masuk ke perhitungan. Camporanya 0,5%. Kalau pasta zinc oleosanya ada at 20, artinya kita bikinnya sebanyak 20. Jadi Campora termasuk di dalamnya 20 gram. Tetapi di sini kan pasta zinc oleosanya nggak ada at. Berarti bikin pasta zinc oleosanya saja 20. Berarti jumlah salep berapa? 20 ditambah 0,5%. Berarti pasta zinc oleosanya berapa persen? Tinggal 100% dikurang 0,5%. Ya, jadi dari mana sih angka 99,5% itu? Jadi jumlah keseluruhan salep adalah 100%. Camporanya 0,5%. Berarti pasta zinc oleosanya berapa? 99,5%. Itu ya, jadi angka 99,5% itu dari perhitungan ini. Ya. Nah, maka Campora 0,5% perhitungannya tidak seperti biasa. Kalau ada atnya ngitungnya 0,5% per 100 dikali 20. Tapi karena ini tidak ada at, maka perhitungannya 0,5 per 100 di 0,5% dikali 99,5%. Hasilnya adalah dikali 20 ketemu 0,1 atau 100 mg. Kalau zinc oksidnya gimana? Sebenarnya zinc oksidnya ini nggak usah pakai persen, nggak apa-apa ya. Jadi zinc oksid 60, oleum sesami 40. Dikali 20 dibagi 100. Angkanya dari mana? 20 adalah salep yang mau kita bikin, 100 itu dari tadi. Nih, dari jumlah resep standar. Oke ya, sini. Berarti 60 kali 20 itu 1200 dibagi 100 jadi 12. Oleum sesami 40 kali 20 dibagi 100 8. Ya. Nah, tinggal ditulis di penimbangan dipindahkan, Camporanya 100 mg, zinc oksidnya 12, oleum sesaminya 8 dan khasiatnya masing-masing. Dua-duanya tiga-tiganya golongan obat bebas. Teknik pembuatannya gimana? Teknik pembuatannya itu prosedur pembuatannya adalah karena oleum sesami itu bentuknya minyak ya, oleum sesami bentuknya minyak, maka kita nimbangnya di mana? Di cawan uap. Maka nanti ada setarakan timbangan, setarakan cawan uap. Ya, di sini. Setarakan timbangan, gampang saja. Tara cawan uap. Gitu ya. Nah, saya timbang bahan obat ini sudah benar, timbang zinc oksid yang sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Tuh. Lalu Campora itu larut dalam minyak-minyak lemak. Di sini kita punya oleum sesami. Maka kita larutin saja Campora. Bentuknya kan Campora itu seperti kristal-kristal ya. Kita taruh di cawan uap, kita larutin di oleum sesami, kita aduk sampai larut pakai batang pengaduk. Kita biarkan dulu. Lalu ada zat aktif lagi satu, bentuknya serbuk zinc oksid. Masukkan zinc oksid yang sudah diayak dengan ayakan nomor 100 ke dalam lumpang, digerus sampai halus.
Tambahin massa tadi, kampora dan oleum sesame yang sudah larut tadi, gerus sampai halus dan homogen, masukkan ke dalam pot plastik beretiket. Masanya sepertinya akan lebih tidak seperti salep pada umumnya, jadi lebih cair ya, konsistensinya lebih cair. Karena apa? Karena basisnya dia oleum sesame, bukan vaselin. Jangan lupa potnya dibeli baju, dikasih baju. Lalu penyerahannya, wadahnya pot plastik, etiketnya biru, labelnya tidak ada karena semuanya bebas, Pro Sinta untuk pemakaian luar. Oke, sudah. Tadi pembuatan, penyerahannya tadi Ibu ini salep untuk pasien bernama Sinta, untuk pemakaian luar, hasilnya bla 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 bla. Ya, tinggal di cari sendiri. Sudah ada tadi di penimbangan anti iritasi, antiseptik, eksteron, ya, membunuh kuman pada bagian luar, atau kita boleh membunuh kuman pada kulit, ya. Sudah, nanti kalau mau tanyakan bisa lewat chat ya. Kita masuk ke seri 16 resep 2 nih. Oke. Di sini kita mau bikin krim. Kemarin bagaimana nasib krimnya? Pada jadi nggak untuk pembuatan seri 15 krimnya? Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran lagi untuk bikin resep krim. Karena resep krim itu biasanya gagalnya kalau lumpangnya kurang panas, airnya kurang panas. Gitu ya. Jadi pembelajaran. Dan Ibu sarankan kamu membuat resep krim ya. Jangan sampai krimnya nggak dibuat karena waktunya habis. Jadi dahulukan dulu krim. Biar kamu merasakan pengalaman bikin krim. Asalsil 2%, sulfur PP 3%, Misevac krim kum emulgit 20. Artinya apa? Artinya di sini Misevac krim kum emulgit 20 artinya buatlah krim dengan bahan dasarnya emulgit sebanyak 20. Jadi ini berat dari krimnya adalah 20. Jadi sama saja sama saja resep ini sampai bilang pakailah basis krimnya kum emulgit, bikin krim sampai 20. Artinya apa? Artinya basis krimnya krim kum emulgit at 20. Ya karena apa? Karena bikin krimnya cuma 20. Berarti seperti yang sudah Ibu tulis teorinya kemarin, krim itu isinya zat aktif dan basis krim. Kalau dibilang bikin krim sampai 20, ya berarti basis krim itu adalah sisanya. 20 dikurang zat aktif. Di sini zat aktifnya ada 2. Kalau di resep kemarin masih 1. Oke. Udah ya. Kalau kita menggunakan air atau menggunakan nanti airnya diteteskan, maka kita harus mengusulkan penetes biasa secara dengan penetes baku. Ya. Nah, untuk krim butuh monografi tidak Ibu? Tidak perlu. Jadi monografinya ini tidak usah. Ya. Monografi ini tidak usah. Kenapa? Karena monografi itu hanya untuk salep dan larutan. Jadi ini tidak usah monografinya. Kita langsung masuk ke komposisi. Krim kum emulgit sama seperti kemarin yang di seri 15, adanya di reseptir halaman 128, emulgitnya 15, oleum sesamenya 15, aquadesnya A100. Oke. Sekarang kita mulai perhitungan. Acidum salicylicum 2%. Berarti 2/100 dikali 20. Karena kan kita mau bikin krimnya at 20. Ketemu 0,4 atau 400 mg. Untuk lebih mudah nanti kalau di penimbangan nulisnya 400 mg. Jadi langsung ketemu anak timbangannya. Sulfur precipitatumnya 3% dikali 20, 0,6. Ya, 600 mg. Basis krimnya berapa? Basis krimnya ini ditulis harusnya at 20. Kita tambahkan ya. Ini harusnya ada atnya. At 20. At 20 sama dengan 20 dikurang zat aktif yaitu 0,4, 0,6. Ketemu 19. Jadi basis krimnya 19. Emulgitnya berapa? Emulgitnya 15 dikali 19/100. 100-nya dari mana Bu ini? Dari jumlah basis krim yang ada di buku standar. Ya. Sedangkan kita mau bikinnya 19. Berarti semua dikali 19/100. Ketemu emulgitnya 2,85, oleum sesame 2,85, aquadesnya at 100 dikali 19/100 at 19.
Ketemu 19 dikurang zat aktif, dikurang emulgit dan olem sesami. Ketemu 13,3. 13,3 itu gimana? 13,3 itu artinya adalah 13 mili. Terus 0,3 airnya gimana, Bu? Ingat peraturan kita, cairan kurang dari 1 gram itu diteteskan. Berarti 0,3-nya diteteskan. Bagaimana caranya kita tahu, Bu? Nah, kita harus cek di buku daftar tetes di Farmakopeia Belanda 5. Di Farmakopeia Belanda 5 dikatakan di sini 1 gram aqua berdasarkan penelitian itu kalau diteteskan dengan pipet baku hasilnya adalah 20 tetes. Gitu ya. Makanya di sini kita lihat, maka caranya adalah kalau 1 gramnya 20 tetes, kalau 0,3 gram berapa? Ya. Kalau 0,3 gram ya berarti 0,3 per 1 dikali 20 tetes, hasilnya 6 tetes. Nah, karena nanti kita mau meneteskan, maka kita usul penetes biasa, penetes kita tuh yang ada di lab, kita minta di ACC setara dengan penetes baku. Tuh. Maaf ya, ada iklan. Bentar ya. Sudah, sekarang kita masuk ke teknik pembuatan. Penimbangannya tinggal dipindahkan. Iklannya sudah lewat tadi ya. Jadi kita masuk ke penimbangan bahan dan sudah tinggal memindahkan saja. Lihat nih, di sini airnya kita nggak nulis lagi 13,3 tapi 13 dan 6 tetes. Ingat, airnya pakai air panas, lumpangnya lumpang panas. Ini juga untuk memudahkan penimbangannya boleh kamu tulis 400 mg dan 600 mg. Khasiatnya sudah, keratolitik dan antifungi, lapisan tanduk ya, mengelupas lapisan tanduk. Jadi kalau ada yang kasar-kasar tuh keratolitik itu, asid salisil. Di kulit kita gitu ya, yang bakal gitu, yang tebal itu dia mengelupas sel tanduk. Antifungi, anti jamur, anti skabies, ya obat skabies gitu ya. Dan teknik pembuatan sama seperti kemarin seri 15, kita harus bikin basis krimnya dulu. Apa yang dilebur? Fase minyak. Yang minyak apa aja? Emulgit sama oleum. Emulgit itu kan bentuknya kayak kayak lilin ya, jadi dia fasenya fase minyak. Sampai nanti dia lebur, masukkan leburan ke dalam lumpang panas. Nah, ini ada yang terlupakan di sini. Di sini kita harus menuliskan panaskan lumpang. Ya. Lalu setelah dia lebur, masukkan ke dalam lumpang panas, tambahkan aquades. Kenapa? Karena yang namanya bikin krim itu semuanya harus dalam suhu yang sama. Jadi hasil leburan kan panas, ketemu di lumpang panas, kasih air panas, gerus sampai menjadi massa krim, kita sisihkan jadi massa 1. Sisihkannya kemana, Bu? Boleh ke cawan uap yang bersih, boleh ke kertas perkamen karena dia nggak bakal nembus. Masukkan asid salisil ke dalam lumpang, zat aktif yang pertama ya. Ingat, kalau ada asid salisil jangan digerus dulu, tapi tambah etanol. Kenapa? Karena dia serbuk yang ringan gitu ya. Takutnya nanti dia tersebar gitu ya, maka kita tambahin etanol dulu 3 tetes, baru digerus sampai cair. Nah, kalau sudah dia cair, baru tambahkan basis krim yang tadi udah kita bikin, massa 1. Gerus sampai halus dan homogen. Kita sisihkan dulu karena kita masih punya zat aktif yang lain, biar tidak mencuci lumpang lagi. Sisihkan massa 2. Nah, sulfur kita gerus lagi nih sampai halus. Tambahkan sebagian massa 1, gerus sampai halus dan homogen. Kita tambahin massa yang tadi, massa yang asid salisil, massa 2, gerus sampai halus dan homogen. Tambahkan sisa basis krim, massa 1. Masukkan ke dalam pot plastik beretiket. Udah ya, Ibu, ini krim untuk pasien yang bernama Farida. Khasiatnya untuk anti jamur, anti skabies. Udah, kita
Kita lanjutkan resep yang ketiga. Ini mau bikin kapsul ya, jadi Ibu rasa tidak ada masalah. 1 ml tablet 5, berarti tinggal ngambil 1 ml tablet ambil 5, kalsi laktasnya 3. Berarti ditimbang kalsi laktas 3 mau bikin kapsul sebanyak 10. Oke. Perhitungannya gimana? Ya tulis saja 1 ml tablet 5, terus 1 ml tabletnya 5, terus kalsi laktasnya 3. Ya. Nah, karena kita ngambilnya tablet, nah di sini harus kita tulis komposisi. Komposisinya di sini temannya yang sudah bikin jurnal kecil ini, dia bikinnya melihatnya dari Fornas. Nih ya. Isinya 1 ml tablet itu ternyata klorpeniramin maleas 4 mg per tablet. 4 mg per tablet itu artinya zat aktifnya beratnya 4 mg per tablet. Oke, perhitungannya 1 ml tablet ya 5 tablet, kalsi laktasnya 3 gram. Perhitungan DM-nya Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, dosis maksimum klorampenikol maleas atau CTM itu satu kali pakainya tidak ada, satu harinya 40 mg. Jadi batas maksimal yang boleh diminum itu 40 mg dalam satu hari. Pasien kita umurnya 7 tahun, maka kita pakai rumus yang N per N plus 12 dikali dosis maksimum. Jadi satu harinya kalau untuk usia untuk usia 7 tahun, dia hanya boleh pakai maksimal 14,7 mg. Gitu ya. Nah, sekarang sekali minumnya berapa? 5 tablet itu untuk 10 kapsul. Sekali minum itu 1 kapsul. Berarti gimana cara ngitungnya? 5 tablet ini dikali zat aktifnya berapa tadi? 4 mg satu tabletnya. Berarti 5 tablet itu mengandung 5 kali 4, 20 mg CTM dalam 10 kapsul. Berarti satu kapsulnya berapa? 20 mg dibagi 10 ketemu 2 mg. Ya. Ini sekali minum. Dosis maksimum satu harinya kan tidak ada. Dosis pakainya 2 mg. Satu harinya berapa? Satu harinya tinggal dikali, dia sehari minum berapa kali? Terdedie berarti 3 kali. 3 kali 2 mg, 6 mg. Ya. Prosentasenya berarti berapa? Satu kali pakainya nggak usah dihitung untuk perbandingannya. Satu harinya ya sudah 6 mg. Nih, yang dari sini asalnya ya, maaf. Banyakan iklan kita. 6 mg dari sini. 14,7-nya dari sini. Oke. Satu harinya berarti dosis pakai per dosis maksimum. Dosis pakai itu lihatnya dari resep yang tadi. 6 mg dibagi 14,7 dikali 100%. 40,8% masih aman, masih di bawah 80%. Dosis, perhitungan dosis maksimum kalsi laktas sama. Kita cari dulu dia satu harinya 15 gram ternyata. Untuk 7 tahun berapa? Untuk 7 tahun ternyata 5,59 gram. Pakai perhitungan yang sama, N per N plus 12 dikali 15 gram. Ini kan dosis maksimum dewasa ya. Tuh. Dosis maksimum dewasa. Dewasa 15. Kalau yang kita mau cari yang 7 tahun, ini yang 7 tahun. Pasien. Dosis pakainya, nah 3 gram itu untuk 10 kapsul. Kalau satu kapsul berapa? Berarti 3 dibagi 10, 0,3. Satu harinya dikali satu hari pakai, 3 kali 0,9. Dosis perbandingannya tinggal 0,9 per 5,5 ya, dikali 100%. DP ini per DM 5,5 dikali 100%. Masih aman. Oke. Sudah, klorpeniramin maleas ini antihistamin. Antihistamin itu adalah anti alergi. Ya, obat-obat alergi. Kalsi laktas itu sumber ion kalsium. Oke, sudah. Tadi pembuatannya sudah pasti tablet dulu. Gerus tablet sampai halus. Halusnya segimana? Seperti serbuk. Jadi jangan sampai nanti diperiksa sama pengawas ternyata tablet kita masih gerinjel-gerinjel, ya.
Lalu tambahkan kalsi ilactase, gerus sampai halus dan homogen. Ini kalau sudah seperti biasa, serbuknya kita timbang dulu. Untuk apa? Untuk menentukan nomor kapsul. Nih ya. Nanti ketemu misalnya nomor kapsulnya yang dipakai berapa. Misalnya ketemunya 6 gram. 6 gram dibagi 10, 0,6 berarti pakai kapsul yang nomor 1, misalnya begitu ya. Maaf, pakai kapsul yang nomor 00. Ingat, nomor kapsulnya itu harus disesuaikan dengan kapasitas. Kalau 0 itu dia muatnya 500 mg, 00 itu 600 mg. Kalau 1 itu 350 mg. Jadi harus tahu. Kalau misalnya tidak hafal, bisa lihat di lemari narkotika ya, ada ditempel. Lalu seperti biasa dibagi serbuk menjadi 2, baru setelah jadi 10, masukkan ke dalam cangkang kapsul sesuai dengan nomor yang tadi kita hitung. Tutup, bersihkan, masukkan ke dalam pot plastik, beri etiket. Ini ya, untuk Ani 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Ibu, ini kapsul untuk pasiennya bernama Ani, diminumnya 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Khasiatnya sebagai anti alergi dan sumber ion kalsium atau suplemen kalsium. Sudah ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kalau nanya boleh pakai chat, disampaikan, nanti Ibu jawab lagi. Bisa pakai chat, bisa pakai catatan, bisa pakai voice note. Oke, maaf ya tadi ada iklannya, karena kalau mau dimatikan juga sudah sampai di sini ya sayang. Jadi Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.